Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada mulai tahun 2029 tak boleh serentak. Dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis 26 Juni, MK menyatakan bahwa pemilu dan pilkada harus dijeda maksimal 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan. Putusan ini lantaran berkaca pada pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya yang menimbulkan banyak masalah. Contohnya adalah tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu hingga ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Tak hanya itu, pelaksanaan yang berhimpitan juga berimplikasi pada partai politik. MK menilai ketentuan dalam pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 UU Pemilu serta pasal 3 ayat 1 UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika dimaknai sebagai keharusan menggelar seluruh pemilu pada waktu yang bersamaan. Norma hukum terkait teknis pelaksanaan pemilu menurut MK wajib disesuaikan dengan penafsiran baru ini. Dengan putusan tersebut, pemilu nasional akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI dan DPD RI. Sedangkan pemilu lokal meliputi pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota beserta wakil, dan anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota. Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden dan anggota DPRD provinsi, kabupaten kota yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum presiden, wakil presiden, dan anggota DPR. Selain itu, dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden wakil presiden, masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional. Padahal dengan meletakkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu atau masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan pemilihan presiden wakil presiden. Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden, wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum. Bahkan jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota yang menggunakan model 5 kotak. Pengalaman di tempat pemungutan suara atau TPS membuktikan fokus pemilih terpecah pada pilihan yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang disediakan untuk mencoblos menjadi sangat terbatas. Kondisi ini disadari atau tidak bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Tidak hanya itu, misalnya pasca pemungutan suara di TPS pada pemilihan umum tahun 2019, karena soal teknis dan penghitungan yang rumit dan terbatasnya waktu untuk rekapitulasi suara, banyak penyelenggara pemilihan umum menjadi korban, baik yang sakit maupun yang meninggal dunia. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan pada paragraf 3.16 tersebut di atas, Mahkamah tetap berpegang pada pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019. Namun demikian, secara faktual setelah melewati waktu lebih 5 tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 diucapkan, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas Undang-Undang 7 2017. Secara faktual pula, saat ini pembentuk undang-undang sedang mempersiapkan upaya untuk melakukan reformasi terhadap semua undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum. Dalam konteks itu, ditambah pertimbangan hukum pada paragraf 3.16 tersebut di atas,
dengan alasan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana dikemukakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019, terutama dalam menentukan pilihan model atas keserentakan pemilihan umum, khusus angka 3 dan angka 4 halaman 324, serta demi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, dan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setelah bercermin pada praktek sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, menurut Mahkamah, keserentakan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan Presiden Wakil Presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD, Provinsi, Kabupaten Kota, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional. Menimbang bahwa dengan pendirian Mahkamah dalam paragraf 3.17 di atas, terdapat dua masalah hukum yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, jarak atau tenggang waktu yang ideal atau setidak-tidaknya mendekati ideal antara penyelenggaraan pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Kedua, pengaturan masa transisi atau peralihan ihwal jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota berdasarkan hasil pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota berdasarkan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Bahwa perihal jarak waktu antara penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan Presiden Wakil Presiden dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota tidak mungkin ditentukan oleh Mahkamah secara spesifik. Pendapat Mahkamah tersebut tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu penyelenggaraan pemilihan umum yang selalu berkelindan dengan hal-hal teknis semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Namun demikian, berkaca dari pengalaman agenda pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota pada tanggal 14 Februari 2024, yang berdekatan atau masih dalam tahun yang sama dengan waktu penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, antara lain menimbulkan masalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.16 tersebut di atas. Sehingga menurut Mahkamah, penentuan jarak atau tenggang waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota harus didasarkan pada berakhirnya tahapan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden, Wakil Presiden. Penghitungan waktu tersebut dimulai sejak waktu pelantikan anggota DPR dan anggota DPD, atau pelantikan Presiden, Wakil Presiden. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah, peristiwa pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dapat diposisikan sebagai akhir dari tahapan pemilihan umum sebelumnya, in kasu pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, maka pemungutan suara dilaksanakan serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Bahwa perihal pengaturan masa transisi atau peralihan masa jabatan kepala daerah, hasil pemilihan pada tanggal 27 November 2024, serta masa jabatan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota hasil pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024, oleh karena masa transisi atau peralihan ini memiliki berbagai dampak atau implikasi, maka penentuan dan perumusan masa transisi ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur dengan melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, termasuk masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, sesuai dengan prinsip perumusan norma peralihan atau transisional. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD yang terpisah dari waktu penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota dilaksanakan sejak pemilihan umum tahun 2029 untuk pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan pemilihan umum Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada subparagraf 3.18.1 tersebut di atas, yang selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan akuo. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 serta pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 8 2015 sepanjang berkenaan dengan model penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ke depan sepanjang tidak dimaknai, itu ada terbalik, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ke depan sepanjang tidak dimaknai, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelah dilaksanakan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota DPR, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan akuo. Dengan demikian, pemaknaan norma pasal 167 ayat 3, pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 2017, serta pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 8 2015 disesuaikan dengan pemaknaan secara bersyarat dimaksud, termasuk ketentuan umum dan norma-norma lain yang berkenaan dengan model penyelenggaraan pemilihan umum serentak ke depan. Oleh karena itu, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian karena pemaknaan mahkamah berbeda dengan yang dimohonkan oleh pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma pasal 1 ayat 1, pasal 167 ayat 3, pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 2017, serta pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 8 2015 telah ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal, pemilihan umum yang demokratis sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2, pasal 18 ayat 4, pasal 22E ayat 1 dan ayat 5, serta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1
dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh pemohon. Namun oleh karena pemaknaan mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, maka permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian. 3.20 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. 3. Menyatakan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden atau Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota. 4. Menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 tahun nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat perusutan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 19 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20
bulan Juni tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:42 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizky Amalia dan Sukri Asari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.